Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iwan Zini Asani, kelas MI Malam semester 5 NIM 1914127. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya supply chain management bagi suatu perusahaan. Supply chain management bagi suatu perusahaan. Saat ini persaingan bisnis semakin ketat di era globalisasi. Konsekuen dari proses globalisasi tersebut menyebabkan perkembangan dunia usaha akan selalu diwarnai oleh perubahan-perubahan yang semakin terbuka, kompleks, dan kompetitif, baik dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Ditambah pertumbuhan sosial dan ekonomi secara cepat yang menghambat kemajuan dari suatu perusahaan karena perubahan sosial dan ekonomi yang drastis. Dan dalam implementasi perusahaan sudah mengoptimalkan dalam produksi barang maupun jasa, namun tetap saja tidak membuahkan hasil yang maksimal, sehingga perusahaan mengatasinya dengan memilih jalan pintas dan kemudahan untuk bersaing dengan kompetitor melalui supply chain management. Lalu pengertian supply chain management. Supply chain management merupakan suatu bentuk sistem organisasi yang bertujuan untuk menyalurkan produk maupun jasa kepada konsumen. Dalam siklus atau rantai ini, ada beberapa organisasi yang bekerja dalam lingkup yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu pengadaan barang serta penyaluran hingga ke tangan konsumen dengan akhir secara efektif dan efisien. Dengan kerjasama tersebut, maka akan dihasilkan nilai tambah dari produk yang telah diproduksi tersebut. Supply chain juga dianggap sebagai logistik network yang mampu menghubungkan mata rantai yang saling terkait antara manufaktur, suppliers, retail outlet, distribution, dan customer. Dalam konsep ini, sangat mengutamakan adanya manajemen logistik yang memiliki pandangan lebih luas dari barang dasar hingga menjadi barang yang digunakan oleh konsumen akhir. Lalu tujuan supply chain management. Tujuan dari supply chain management adalah pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Lalu supply chain management sangat penting dilakukan untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran yang memenuhi kebutuhan konsumen. Agar pengendalian supply chain bisa efektif, maka keperluan adanya arus informasi yang lancar dan rasa saling percaya antar bagian, baik itu pemasok, perusahaan maupun konsumen. Lalu keunggulan dan kekurangan supply chain management. Keunggulan supply chain management adalah sebuah perusahaan dapat memanage aliran barang atau produk dalam suatu aliran rantai supply dengan mengaplikasikan jaringan kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan atau tuntutan konsumen atau customer. Lalu kekurangan dari supply chain management yaitu ketidakefisienan dalam rantai pasokan atau supply chain, seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang dimanfaatkan, persediaan barang yang jadi berlebihan, atau biaya transportasi yang terlalu tinggi disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. Lalu kekurangan yang lainnya yaitu salah satu masalah berulang dalam manajemen rantai pasokan atau supply chain management itu adalah efek bullwhip, di mana informasi tentang permintaan produk terdistorsi ketika melewati dari satu entitas ke entitas berikutnya di seluruh rantai pasokan atau supply chain management. Lalu komponen-komponen dari supply chain management. Upstream supply chains. Upstream supply chains merupakan rantai supply hulu
atau supply chain yang melibatkan beberapa aktivitas yang berasal dari perusahaan manufaktur, terdiri dari beberapa penyalur produk melalui koneksi para penyalur berhubungan. Upstream supply chains bertujuan untuk memudahkan para penyalur dalam memperluas hubungan dengan beberapa cabang melalui adanya aktivitas pengandaan. Lalu downstream supply chains. Downstream supply chain merupakan rantai supply hulu atau supply chain yang melibatkan beberapa aktivitas berupa pengiriman produk yang telah dibuat oleh produsen kepada konsumen. Lalu downstream supply chains ini sangat memperhatikan arah pendistribusian melalui bagian gudang maupun transportasi, dan juga memperhatikan pelayanan yang diberikan sales kepada konsumen. Sales harus memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen akhir tanpa terkecuali. Lalu yang terakhir dalam komponen supply chain management yaitu internal supply chains. Internal supply chains merupakan supply chains yang akan terlibat dalam proses masukannya barang ke gudang untuk penyimpanan dan digunakan sebagai transformasi masukan yang berasal dari penyalur ke dalam output organisasi tersebut. Lalu internal supply chain ini akan menjadi luas dari waktu ke waktu yang ada dalam organisasi tersebut. Internal supply chains perlu diperhatikan dalam hal manajemen pabrikasi, manajemen produksi maupun pada pengendalian inventory. Lalu supply chain management drivers. Sebuah perusahaan dapat mengerti bagaimana cara meningkatkan kinerja dan efisiensi supply chain. Perusahaan yang harus memiliki 4 kunci driver dalam supply chain. Jadi suatu perusahaan itu ketika ingin meningkatkan kinerja dan efisiensi itu harus memiliki 4 kunci driver dalam supply chain, yaitu facilities atau fasilitas. Nah, fasilitas pada supply chain itu merupakan tempat di mana adanya produk yang diproduksi, disimpan, dan dikirim. Fasilitas pada supply chain memiliki 2 tipe utama, yaitu pada sisi produksi dan pada sisi penyimpanan. Fasilitas ini akan berpengaruh pada biaya pengiriman, tingkat responsif ke pemasaran, dan jumlah inventory, karena dalam supply chain harus membutuhkan fasilitas yang mendukung karena dapat mempermudah dalam melakukan transaksi dalam perusahaan. Lalu yang kedua yaitu inventory. Inventory adalah raw materials, proses pengerjaan dan barang jadi yang dimiliki oleh perusahaan. Inventory merupakan salah satu bagian terpenting dari supply chain driver karena dapat mengubah efisiensi dan responsif dalam mengatur supply chain. Karena dengan mengatur inventory dalam perusahaan, supply chain dapat diatur dengan baik sehingga tidak ada yang terlewat untuk pendataannya. Pengaturan inventory yang baik itu jika inventory yang ada sama dengan yang ada didatakan oleh perusahaan. Lalu yang ketiga, transportation. Transportation pada supply chain digunakan untuk perpindahan tingkatan pada supply chain yang ada. Transportasi itu juga penting dalam mengubah efisiensi dan responsif dalam supply chain. Digunakan sebagai penentu perpindahan dan rute dalam pengiriman sebuah barang agar barang dapat disampaikan dengan lebih mudah dan cepat. Lalu information mengandung information atau informasi mengandung data dan menganalisis fasilitas. Inventory
transportasi dan customer yang terkait dengan supply chain, informasi merupakan kunci utama dari supply chain driver karena mengandung semua informasi yang digunakan untuk mengatur bagaimana supply chain itu akan berjalan. Jadi dari keempat supply chain management driver ini yang terutama adalah informasi atau information. Karena dari suatu perusahaan tersebut intinya adalah suatu informasi. Jadi informasi-informasi dari perusahaan tersebut itu akan menjadi inti dari keempat driver ini. Nah, sekian untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.